Salam, salam bahagia, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman hidup saya yang berhubungan dengan menerima kelebihan orang lain dengan sukacita. Sebelumnya saya pernah memberikan sharing pengalaman hidup saya tentang betapa tidak mudahnya saya mengampuni orang yang pernah bersalah kepada saya, apalagi ketika orang tersebut sangat menyakiti saya, mengecewakan saya hingga menyayat-nyayat hati saya. Itu sangat sulit. Jadi masih saya simpan segala apa yang dilakukan oleh orang lain yang menyakiti saya, dan peristiwa itu menjadi memori yang tersimpan di dalam diri saya, yang ternyata justru membebani, yang menyebabkan berkurangnya kebahagiaan hidup saya, karena luka hati saya, rasa tersinggung saya, kemarahan dan dendam saya atas orang lain yang menyakiti saya justru menjadi beban dalam hidup saya, yang menumpuk di dalam hati saya, sehingga hati saya menjadi berat oleh akar kepahitan dan luka batin saya. Oleh karena itu, mengapa Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada murid-murid dan kekasih hatinya agar dapat mengampuni 70 kali 7 kali. Ketika Petrus bertanya sampai berapa kali mengampuni orang lain. Jadi mengampuni sesuatu yang memang tidak mudah. Saya sampai sekarang juga harus masih berproses dan belajar terus untuk dapat mengampuni dengan tulus hati, dengan lapang dada, dan ringan dan mudah dapat mengampuni. Selain pengampunan, ternyata hal yang sederhana dapat menerima kelebihan orang lain yang kelihatannya sederhana dan mudah. Ternyata itu juga tidak mudah, saudara-saudaraku. Saya lebih mudah untuk melihat kekurangan orang lain, menghakimi kelemahan, kesalahan, kekurangan orang lain dibandingkan kelebihan-kelebihan orang lain. Saya sulit untuk dapat dengan sukacita bahagia menerima kelebihan orang lain, ikut berbahagia atas kelebihan-kelebihan orang lain. Dan di dalam firman Tuhan memang sudah disampaikan bahwa menerima, ikut bahagia atas kelebihan orang lain itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Seperti misalnya Kain, peristiwa Kain dan Habil. Kain dan Habil saudara kandung. Jadi kurang apa? Tetapi ketika Habil memiliki kelebihan bahwa persembahannya diterima oleh Tuhan, Kain tidak merasa senang dan kemudian belajar mengapa Habil bisa diterima persembahannya oleh Tuhan. Tetapi kemudian dengki, iri, kecewa, marah. Lihatlah saudara-saudaraku, hanya gara-gara tidak bisa menerima kelebihan orang lain, menjadi dengki, marah, tersinggung, dan kemudian hanya melihat orang lain itu sesuatu yang membuat nanar, menjadi geram dan garang, saudara-saudaraku. Padahal Habil itu saudara kandung Kain. Dan kemudian Kain membunuh Habil. Dari sesuatu yang sederhana, tidak bisa menerima kelebihan orang lain, kemudian bisa membunuh saudara kandungnya sendiri. Kemudian, saudara-saudaraku, peristiwa Yusuf dan saudaranya bisa dimaklumi kalau iri hati, karena saudara-saudara Yusuf lebih tua, tapi mengapa bapaknya lebih menyayangi Yusuf. Tetapi kan seharusnya tidak harus sampai begitu penuh dengan kebencian. Tetapi kemudian saudara-saudara Yusuf, kakak Yusuf hampir saja membunuh Yusuf, kemudian menjual
Yusuf menjadi budak. Budak adalah istilah seseorang tidak memiliki kuasa apapun terhadap dirinya, dan majikannya boleh melakukan apa saja terhadap orang tersebut yang sebagai budak. Jadi sudah bukan orang yang punya hak asasi manusia. Jadi sudah sedemikian tega dan kejamnya saudara-saudara Yusuf hanya karena tidak bisa menerima kelebihan kebahagiaan Yusuf karena disayang oleh bapaknya. Kekecewaan, kemarahan, kedengkian, iri hati bisa kemudian menghakimi, bahkan kemudian mengancam jiwa, bahkan membunuh orang yang dibencinya. Juga saudara-saudaraku, Saul terhadap Daud. Karena Saul iri hati dengan Daud yang disayang sama rakyat Yahudi yang selalu berhasil, kemudian melempar tombak kepada Daud. Saul mau membunuh Daud hanya karena tidak bisa menerima kelebihan kebahagiaan Daud, saudara-saudaraku. Dan juga imam kepala, orang Farisi, tua-tua bangsa Yahudi, jelas tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus dapat memberikan mujizat, dapat menyembuhkan, dapat memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, bisa mengubah air menjadi anggur yang baik dan berkualitas, bahkan dapat membangkitkan orang mati. Seharusnya senang ada orang yang bisa memberikan mujizat, yang bisa membuat keajaiban-keajaiban. Tetapi imam-imam kepala, tua-tua, orang-orang Farisi menjadi dengki, iri, kemudian garang, nanar, tidak bisa menerima kelebihan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian membunuh Tuhan Yesus Kristus. Padahal imam kepala, tua-tua, orang Farisi tahu persis, tahu benar tentang kitab suci yang di dalamnya mengajarkan tentang kasih. Kasihilah sesamamu, berbuat baiklah, jangan membalas, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Tetapi mereka lupa. Padahal mereka sangat hafal kitab suci, membaca sampai ngelotok bertahun-tahun, saudara-saudaraku. Tapi semuanya hilang hanya karena dengki, iri, tidak mau menerima kelebihan orang lain, tidak bisa menerima kelebihan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, esensinya marilah saudara-saudaraku dan saya belajar untuk dapat menerima kelebihan orang lain. Jika ada orang lain yang memiliki kelebihan, kita dapat bersukacita. Tidak perlu menurunkan dengan berbagai argumen, perkataan. Misalnya, saya sebenarnya juga bisa, dan masih banyak yang lain. Tetapi marilah kita membuka hati saja untuk bisa menerima kelebihan, kebahagiaan orang lain. Toh juga tidak ada ruginya. Mengapa kita harus mengurangi kelebihan orang lain dengan perkataan kita? Toh itu juga tidak ada gunanya dan membuat hati kita menjadi tidak damai, tidak bahagia, tidak tentram, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama, mari kita belajar mengampuni dengan tulus hati dan mudah, juga dapat tulus hati dengan mudah, bahagia, bersukacita, melihat, menerima kelebihan dan kebahagiaan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.